Bangsa yang besar adalah bangsa yang bangga dan menghargai sejarah bangsanya. Bertemu kembali dengan Our channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Our channel melanjutkan mengupas perjalanan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Pendeta Itsing mencatat, banyak raja dan pemimpin yang berada di pulau-pulau pada laut dan selatan percaya dan mengagumi Buddha. Di hati mereka telah tertanam perbuatan baik. Di dalam benteng kota Sriwijaya dipenuhi oleh 1000 biksu Buddha yang belajar dengan tekun dan mengamalkannya dengan baik. Jika seorang biarawan Tiongkok ingin pergi ke India untuk belajar sabda, lebih baik ia tinggal dulu di sini selama 1 atau 2 tahun untuk mendalami ilmunya sebelum dilanjutkan di India. Pendeta Itsing merupakan seorang biarawan Tiongkok yang menumpang kapal dagang pada jalur perdagangan laut pada abad ke-7. Ia sempat 2 kali singgah di kerajaan Sriwijaya yang disebutnya dengan nama Silih Fosih kerajaannya dan Fosih kotanya. Dalam perjalanan ke India, Itsing singgah di kerajaan Sriwijaya selama 6 bulan antara tahun 671 sampai 672 Masehi. Dan sepulangnya dari India, ia menetap di kerajaan Sriwijaya selama kurang lebih 10 tahun. Itsing menyalin naskah-naskah ajaran agama Buddha yang diperolehnya di India, sembari membuat catatan perjalanannya sendiri. Salah satu bundel catatan perjalanan Pendeta Itsing diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh J. Takakusu pada tahun 1896 yang diterjemahkan, kota Fosih terletak di Sungai Fosih. Itu adalah pelabuhan utama perdagangan dengan Cina. Pelayaran reguler antara Fosih dan Guangdong atau Kanton atau Guangzhou dilakukan oleh sebuah kapal dagang Persia. Jarak dari Kanton ke Fosih sekitar 20 hari pelayaran jika angin sedang baik, atau kadang-kadang bisa menjadi sebulan. Raja Silih Fosih memiliki kapal-kapal dagang yang digunakan untuk berdagang dan berlayar antara India dan Fosih. Raja Silih Fosih juga merupakan penguasa negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Beliau adalah seorang penganut ajaran agama Buddha yang taat. Ibu kota Fosih adalah pusat
tempat pembelajaran ajaran agama Buddha di antara pulau-pulau yang ada di Laut Selatan. Di sana terdapat lebih dari 1.000 biksu. Tempatnya berlimpah dengan emas permata. Orang-orang mempersembahkan bunga lotus terbuat dari emas. Mereka menggunakan buli-buli terbuat dari emas dan arca-arca emas. Orang-orangnya menggunakan kanman atau jubah atau kain panjang. Produk negeri ini adalah pinang, pala, cengkeh, dan kapur barus. Di negeri Silifosih pada pertengahan bulan ke-8, jika orang berdiri di siang hari, tiada bayangan yang tampak. Matahari lewat persis di atas kepala 2 kali dalam setahun. Sriwijaya sebagai pusat pengajaran Buddha Vajrayana menarik banyak pesiarah dan sarjana dari negeri-negeri di Asia, antara lain pendeta-pendeta dari Tiongkok yang banyak berkunjung ke Sumatera dalam perjalanan studinya di Universitas Nalanda, India. Di sini terdapat 1.000 orang biksu atau pendeta yang belajar agama Buddha pada Mahaguru Sakyakirti, seorang pendeta terkenal di kerajaan Sriwijaya. Pesiarah yang datang menyebutkan bahwa koin emas telah digunakan di pesisir kerajaan. Selain itu ajaran Buddha, ada aliran Buddha Hinayana dan Buddha Mahayana juga turut berkembang di Sriwijaya. Kemaharajaan Sriwijaya bercirikan kerajaan maritim yang mengandalkan hegemoni pada kekuatan armada lautnya dalam menguasai alur pelayaran, jalur perdagangan, menguasai dan membangun beberapa kawasan strategis sebagai pangkalan armadanya dalam mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang, memungut cukai, serta untuk menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaannya. Dari catatan sejarah dan bukti arkeologis, pada abad ke-9 Sriwijaya telah mengalahkan hampir seluruh kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, antara lain Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan juga Filipina. Dominasi atas Selat Malaka dan Selat Sunda menjadikan Sriwijaya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal yang mengenakan bea dan cukai atas setiap kapal yang lewat. Sriwijaya mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Inti dari kedaulatan wilayah Sriwijaya terkonsentrasi di dalam dan di sekitar Selat Malaka dan Selat Sunda, Semenanjung Melayu, dan Jawa Barat. Namun antara abad ke-9 sampai ke-12 Masehi, pengaruh Sriwijaya telah jauh melampaui inti. Para navigator pelaut dan pedagang Sriwijaya tampaknya telah terlibat dalam perdagangan dan eksplorasi yang luas yang mencapai pesisir Kalimantan, Kepulauan Filipina, Indonesia Timur, pesisir Indochina, Teluk Benggala, dan Samudra Hindia sampai sejauh Madagaskar.
Pengaruh Kekaisaran Sriwijaya mencapai Manila pada abad ke-10. Sebuah kerajaan di bawah pengaruhnya telah didirikan di sana. Penemuan patung Tara Emas di Agusan del Sur dan Kinara Emas di Butuan, timur laut Mindanao di Filipina menunjukkan adanya hubungan kuno antara Filipina kuno dengan Kekaisaran Sriwijaya. Karena Tara dan Kinara adalah tokoh dan dewa penting dalam kepercayaan Buddha Mahayana. Kesamaan agama Buddha Mahayana Vajrayana menunjukkan bahwa Filipina kuno memperoleh kepercayaan Mahayana Vajrayana dari pengaruh Sriwijaya dari Sumatera. Sementara berdasarkan catatan dari negeri Arab, dicatat bahwa pada abad ke-10, Ayaheb Al-Hind atau keajaiban India memberikan laporan adanya invasi di Afrika oleh bangsa yang disebut Wak-Wak. Mungkin Wak-Wak adalah orang-orang Melayu Sriwijaya atau orang Jawa dari Kerajaan Medang, di mana pada tahun 946 masih mereka tiba di pantai Tanganyika dan Mosambik dengan 1.000 kapal dan berusaha merebut benteng Kanbaloh. Meskipun akhirnya tidak berhasil, serangan ini disebabkan karena tempat tersebut memiliki barang-barang yang cocok untuk negara mereka dan bisa digunakan untuk perdagangan mereka dengan Cina seperti gading, kulit kura-kura, kulit macan kumbang, dan ambergris. Dan juga mereka menginginkan orang-orang Zengi atau Jenggi atau budak hitam yang dinilai mempunyai badan yang kuat dan perilaku yang baik. Masyarakat Sriwijaya sangat majemuk dan mengenal stratifikasi sosial. Pembentukan satu negara kesatuan dalam dimensi struktur otoritas politik Sriwijaya dapat dilacak dari beberapa prasasti yang mengandung informasi penting tentang kedatuan, Wanua, Samaryada, Mandala, dan Bumi. Kedatuan dapat bermakna sebagai kawasan datu atau tuan rumah tempat tinggal, bini haji, bini pemimpin, istri pemimpin, tempat disimpannya emas dan hasil cukai sebagai kawasan yang mesti dijaga. Kedatuan ini dikelilingi oleh Wanua yang dapat dianggap sebagai kawasan kota dari Sriwijaya yang di dalamnya terdapat wihara untuk tempat beribadah bagi masyarakatnya. Kedatuan dan Wanua merupakan satu kawasan inti bagi Sriwijaya itu sendiri. Sementara Samaryada merupakan kawasan yang berbatasan dengan Wanua yang terhubung dengan jalan khusus atau Samaryada Pata yang dapat bermaksud berupa kawasan pedalaman, sedangkan Mandala merupakan suatu kawasan otonom dari bumi yang berada dalam pengaruh kekuasaan Kedatuan Sriwijaya. Penguasa Sriwijaya disebut dengan Dapuntahyang atau Maharaja, dan dalam lingkaran raja terdapat secara berurutan Yuwaraja atau putra mahkota, Prati Yuwaraja, putra mahkota kedua, dan Raja Kumara, pewaris berikutnya. Dalam prasasti Telaga Batu banyak menyebutkan berbagai jabatan dalam struktur pemerintahan kerajaan pada masa Sriwijaya. Selain diceritakan kutukan Raja Sriwijaya pada siapa saja yang berani menentang raja, diceritakan pula
bermacam-macam jabatan dan pekerjaan yang ada pada zaman Sriwijaya. Adapun jabatan dan pekerjaan yang diceritakan di dalam catatan prasasti itu adalah Raja Putra atau putra raja yang keempat, Bupati atau Bupati, Senopati atau komandan pasukan, dan Dandana Yaka atau hakim. Kemudian terdapat juga Tuhaan Watakwuru, pengawas kelompok pekerja, Adiaksi di Javarna, pengawas kaum berkasta rendah, Vasikarana, pandai besi atau pembuat senjata pisau, Kayasta, juru tulis, Sapaka atau pemahat, Puhawam atau nahkoda kapal, Vaniyaga, peniaga, Pratisara, pemimpin kelompok kerja, Marsi Haji, tukang cuci, dan Hulun Haji, budak dari raja. Menurut kronik Tiongkok Sin Tang Su, Sriwijaya yang begitu luas dibagi menjadi dua. Seperti yang diterangkan di atas, Dapun Tahyang, Srijaya Nasa mempunyai 2 orang anak yang diberi gelar Putra Mahkota atau Yuwaraja dan Prati Yuwaraja, putra mahkota kedua. Demikianlah gambaran tentang kerajaan Sriwijaya, di mana jalur perdagangan Sriwijaya menjadi semakin ramai. Perkembangan menjadi wilayah yang penting. Para pedagang dari bangsa Cina dan India lebih memilih jalur perdagangan maritim di dalam melakukan perdagangannya. Rute jalur perdagangan adalah Cina, Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Bandar Dagang Sriwijaya, India, Oman, dan Arab. Begitu pula sebaliknya. Dan mereka tetap memilih untuk singgah di Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya telah melakukan transaksi perdagangan ekspor-impor baik dengan negeri Cina maupun negeri India. Sriwijaya melakukan ekspor barang-barang komoditasnya berupa gading gajah, kemenyan, buah-buahan, cula, cincin kristal, kapur barus, karang, dan bumbu-bumbu serta berbagai jenis obat. Kejayaan kerajaan Sriwijaya berlangsung pada saat Cina sedang dikuasai dan dipimpin oleh dinasti Tang. Sehingga diketahui bahwa pada tahun 683 sampai 740 Masehi, Sriwijaya telah melakukan hubungan kerjasama dengan dinasti Tang dari Cina. Strategi hubungan baik antara Sriwijaya dengan Kekaisaran Cina adalah strategi yang baik bagi Sriwijaya di dalam mempertahankan wilayahnya di Selat Malaka. Hubungan kerjasama internasional antara kerajaan Sriwijaya dengan negeri Arab, khususnya dinasti Umayyah, juga telah terjalin sejak abad ke-8 Masehi.
Para pedagang Arab yang memperdagangkan dagangannya di Sriwijaya, mereka singgah di kerajaan Sriwijaya. Baik para pedagang Arab maupun Sriwijaya, mereka memperdagangkan barang-barang komoditasnya masing-masing. Demikianlah gambaran tentang kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Seperti apakah kepemimpinan raja-raja dari kerajaan Sriwijaya? Tunggu tayangan kami selanjutnya. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.